Oke, ini udah kelihatan belum ya? Udah, Mbak. Ya, Mbak. Oke, siap. Makasih. Oke, jadi kita review dulu sedikit tentang yang akan kita bahas di materi setelah UTS. Jadi waktu sebelum UTS teman-teman kan udah belajar tentang cara menghitung integral. Jadi dalam menghitung integral tuh macam-macamnya, ada banyak metodenya. Sampai teman-teman juga udah belajar cara menggunakan definisi untuk menghitung integral. Nah, yang setelah UTS ini kita menggunakan integral tersebut, cara menghitung integral tersebut untuk pengaplikasiannya. Nah, antara lain aplikasi dari integral itu ada mencari luas, mencari panjang busur, cari volume benda putaran, ini luas-luasan putaran, pusat massa sama momen inersia. Nah, kalau dari kelas, ini udah dibahas semua belum ya? Sampai momen inersia. Berarti udah semua ya? Sampai momen inersia? Iya, tapi inersianya ya masih tengah jalan sih. Oh, oke. Berarti ntar kita bahas hari satunya aja. Jadi, ini, aku bagi dua. Jadi, yang hari ini kita bakal bahas luas, panjang busur, sama volume benda putaran, sama nanti latihan soal di UAS-nya. Terus nanti yang besok Sabtu kita bakal belajar yang 3 bawah ini, yang luas-luasan putaran, pusat massa sama momen inersia. Oke, kita mulai dari luas dulu. Nah, ini luas bidang datar. Jadi teman-teman dari kalkulus 1 kan udah bidang datarnya udah belajar ada SK kartesius sama SK kutub. Jadi kita bakal di aplikasi ini kita bakal belajar pakai dua SK tersebut, dua sumbu koordinat itu. Nah, buat luas sebenarnya kan dari definisi dari kelas teman-teman udah belajar definisi integral itu teman-teman udah dapat sebenarnya secara implisit itu tentang luas bidang datar. Jadi kalau dulu biasanya luas itu teman-teman cari integral itu dipartisikan ya, dipartisi seperti ini. Nah, terus dicari pakai rumus luas persegi panjang. Jadi dicari ininya, lebar ini dikalikan panjang ininya. Jadi X dikalikan fx-nya seperti itu. Nah, sekarang kita belajar benar-benar yang nyari luasnya. Kenapa? Lah ya. Oke. Nanti aku kirim versi coret-coretan sama versi aslinya juga. Nah, di sini kita bahas dulu dari SK kartesius. Nah, kalau dari SK kartesius kan kita punya berarti sumbu X dan sumbu Y. Ini sumbu X, ini sumbu Y. Ini sama juga, ini sumbu X, ini sumbu Y. Nah, di sini kita punya dua tipe cara mencari luasnya. Nah, sebenarnya dibedain sama apa sih? Kalau tipe 1, ini kita punya, kita pandangnya dari sisi sumbu X. Jadi kalau misalkan kita cari suatu luas dibatasi sama dua kurva atau dua fungsi lah. Nah, itu kita di sini punya, kalau yang dari tipe 1 ya, kita punya di sini, yang pertama adalah kurva Y sama dengan F2X. Terus yang bawah kita punya kurva Y sama dengan F1X. Nah, kita berarti ngelihatnya di sini dari sisi X. Jadi kita punya fungsi dalam ubah X, dua-duanya. Terus kita punya batasnya juga di sumbu X, terhadap sumbu X. Nah, kalau kita punya seperti itu, kita pakai mencari luas yang tipe pertama. Nah, kalau yang tipe kedua sebaliknya. Kalau kita lihatnya dari sumbu Y, kita pandang dari sumbu dari samping. Jadi kita punya fungsinya itu dalam ubah Y, ini ada G2Y sama ini salah satu ya, G1Y. X sama dengan G1Y. Nah, terus kita pandangnya dari batasnya juga harus dari sumbu Y. Ya kan? Kalau misalkan tipe 1 ini, gambar yang tipe 1 ini, kelihatan kan ya? Ini, kita mau cari pakai tipe 2, berarti kan kita harus lihat ini batas, miring. Batasnya di sini terhadap Y. Nah, ini kan batasnya kan banyak kan ya? Sini. Nah,
kan jadi jauh lebih sulit kalau mencari gambar ini menggunakan tipe 2. Nah, maka dari itu lebih mudah jika kita pakainya yang tipe pertama. Nah, kalau kayak gini kan kita nggak tahu ya ini di mana batas-batasnya. Nah, kalau ini kan jelas titik temunya ada di A sama di B. Di X sama dengan A dan X sama dengan B. Tuh. Nah, mungkin buat yang luas di SK Kartesius sudah jelas, harusnya lebih gampang ya yang ini. Ini kalau misalkan mencari luas kan kita tahu yang dulu kalau integral AB f2x ya kan dx ini kan kita mencari ininya. Kenapa nggak bisa ganti warnanya? Nah, ini kan kita mencari bagian sini semuanya dari f2x ya kan dari kurva f2x sampai di sumbu x. Kemudian batasnya a sampai b. Itu kita cari integral AB f2x dx. Nah, kalau yang integral AB f1x dx, berarti kan kita punya dari kurva f1x sampai sumbu x. Terus sama ya, batasnya juga dari A sampai B. Berarti yang ini, yang miring ini ya. Nah, kita tahu kalau misalkan yang atas tadi, yang lurus ini, itu integral AB f2x dx. Terus yang miring bawah yang ini, integral AB f1 dx. Berarti kalau kita mau cari yang merah, kan kita selisihkan yang atas dengan yang bawah. Jadi kita punya ini integral AB f2x dx dikurangi integral AB f1x dx. Nah, ini kalau kita belajar dari yang kita pelajari sebelum UTS, ini kan bisa dimasukkan, karena ini sama batasnya, dan diferensial X-nya sama-sama dx kan. Jadi ini kita bisa masukkan ke dalam, jadi ini, integral AB f2x min f1x dx. Analog buat yang tipe 2, sama. Oke, sampai situ udah jelas? Apakah ada yang ditanyakan? Jelas, Mbak. Oke. Kalau jelas, mungkin kita coba dulu. Jadi kita coba soal satu persatu. Dari luas, terus panjang busur, sama volume putaran. Nanti baru kita terakhir kita belajar contoh soal luasnya. Oke, ini. Mungkin ada yang mau nyoba dulu? Ada yang mau coba kasih ide boleh, coba kasih pendapat boleh, atau mau langsung kerjain juga boleh. Ada? Kalau nggak mau ngerjain pakai tipe 1 atau tipe 2 gitu deh. Oke, mau dihitung dulu coba deh. Aku kasih 1 menit. Oke, buat yang baru hadir juga itu link presensinya ada di kolom chat ya. Oke, ada nggak nih? Ngasih ide dulu deh mau pakai tipe 1 apa tipe 2. Terus cara nyarinya gimana? Tipe 2, Mbak. Mau pakai tipe 2. Terus berarti yang pertama dicari apa? FY, FY. FY apa sih ya? Giyo, giyo. Gimana? Ini suara siapa di dia? Batasnya bukan sih, Mbak? Atau nyari fungsinya? Ya, kalau dari tipe 2 berarti kita mau cari fungsinya dalam ubah apa? Bentuk GY, fungsi Y. X sama dengan. Ya, berarti kalau misalkan mau pakai tipe 2, oke, kita bahas bareng-bareng ya. Jadi ini sebenarnya
contoh yang mudah untuk kita bisa pakai tipe 1 apa tipe 2, karena ya ini hampir simetris terhadap garis Y sama dengan X ya. Simetris bahkan. Nah, jadi kita bisa cari dari tipe 1 atau tipe 2. Jadi dari Didi pengen coba tipe 2. Nah, kalau tipe 2 berarti yang pertama kita lihat adalah ini tadi. Kita harus tahu fungsinya dalam bentuk ubah Y. Nah, kalau yang ini udah ya. Ini X sama dengan Y kuadrat. Berarti yang ini sudah. Terus yang ini, yang Y sama dengan X kuadrat. Itu ubah Y-nya seperti apa. Nah, ini kalau kita bentuk, ini kita akarkan kedua ruas, berarti kan kita dapat X sama dengan plus minus akar Y. Ya kan? Nah, kita tahu kalau yang di sini, sebelah sini, ini X-nya sama dengan plus akar Y. Aku tulisnya di sini aja lah ya. Di sini. Ini sama dengan X sama dengan plus akar Y. Sementara yang ini, itu baru X sama dengan minus akar Y. Nah, karena kita tahu di sini yang berpotongan, yang penting lah intinya, yang garis yang penting di sini adalah yang ini, yang sebelah kanan ini, karena yang berpotongan secara langsung adalah ini, maka kita pakai yang ini aja. Kemudian yang bawah tetap karena ini udah ada ya, udah ada X sama dengan Y kuadrat dalam buku Y. Berarti di sini kita punya ini aja. Ini kenapa nggak bisa ganti warna? Sama yang ini. Nah, langkah berikutnya adalah kalau kita mau cari yang tipe 2 tadi, kita harus tahu batas di sumbu Y-nya. Berarti kalau sumbu Y berarti kan ini ya. Dari sini sampai sini. Ini misalkan A, ini B. Ini kita nggak tahu. Walaupun dia terlihat A-nya itu sebenarnya 0, tapi bisa kita buktikan lagi dengan perhitungannya. Jadi di sini kan kita punya yang atas ini X sama dengan akar Y. Sementara yang bawah ini itu X sama dengan Y kuadrat. Kita bisa cari titik temunya dengan cara substitusi atau eliminasi. Ini kayak di kalkulus 1 ya. Jadi kita bisa cari titik temunya itu. Kita substitusikan X-nya juga bisa. Ini Y kuadrat sama dengan akar Y. Kemudian kita kuadratkan dua ruas, jadi Y pangkat 4 sama dengan Y. Kita pindah ruas, Y pangkat 4 kurang Y sama dengan 0. Difaktorkan, Y kali Y pangkat berapa? 3 berarti ya. Yang 1 sama dengan 0. Nah, di sini Y sama dengan 0 atau Y pangkat 3 sama dengan 1. Y pangkat 3 sama dengan 1 berarti Y-nya 1. Jelas. Kalau main 1 kan ini ya, saya main 1 ya. Itu kalau teman-teman mau nyoba-nyoba. Jadi berarti ini jelas hasilnya Y sama dengan 1. Nah, berarti kita punya di sini Y-nya, ya kan? Ini yang bawah, yang A itu 0, yang B itu 1. Ini kita hapus AB-nya, karena udah tahu. Nah, kalau udah tahu kayak gini, baru kita cari luasnya. Ya kan? Sekarang kita pandangnya, kalau teman-teman lihat, kita lihat dari samping, dari sumbu Y ini. Belum ada namanya. Dari sumbu Y. Kita lihat dari samping, ya kan? Teman-teman kalau dari samping, yang atas itu kan yang ini ya. Yang ini. Yang bawah itu yang ini. Jadi kalau misalkan integral 0,1 dari yang atas ini, itu berarti hasilnya akan ini, yang aku arsir. Terus kalau misalkan, ini aku tulis dulu, X berarti akar Y. Iya. Kalau misalkan yang bawah ini, yang garisnya lurus ini, nah itu adalah 0,1 Y kuadrat dy. Nah, berarti kalau misalkan yang merah, berarti kita tahu jelas luasnya yang atas. Ini fungsi yang di atas, berarti kan yang akar Y, ini 0,1, akar Y dikurangi Y kuadrat dy. Nah, hasilnya teman-teman bisa hitung. Oke, mungkin kalau misalkan yang tipe 1, caranya juga sama.
Bedanya adalah cuman metode awalnya. Jadi kalau misalkan mau pakai tipe 2 itu teman-teman pakai fungsinya di dalam Y, X sama dengan fungsi dalam Y. Kalau misalkan yang tipe 1, teman-teman pakainya fungsi di dalam X. Jadi sama dengan fungsi dalam X. Nah, ini sama persis. Tekanan titik temunya juga sama persis. Di sini 0,1. Terus caranya juga sama persis. Ini dilihatnya. Cuman lihatnya bedanya itu yang atas adalah fungsi yang ini. Fungsi yang Y sama dengan akar X. Yang bawah yang Y sama dengan X kuadrat. Nah, ini hasilnya sama. Ini cuma beda variabelnya aja. Jadi jelas ini nanti hasilnya bakal sama. Itu. Oke, mungkin buat luas. Tipe 1, tipe 2. Aman? Jelas? Atau ada yang mau ditanyakan? Mbak mau tanya, Iya, gimana? kalau misal nanti dapat luasnya negatif tuh, kalau mutlakin langsung gitu aja, gimana, Mbak? Sebenarnya nggak boleh ya. Nggak boleh. Sebenarnya kalau misalkan luas, itu pasti hasilnya positif. Kalau ngitungnya benar. Jadi kalau misalkan ngitungnya dari sisi teorinya ini udah benar, pasti hasilnya positif. Kalau misalkan negatif, itu jelas ada yang salah. Mungkin dari apa namanya, dari teman-teman integralnya atau batasnya kebalik, itu bisa. Nah, kalau misalkan kasus yang sering terjadi adalah kayak gini, ini di bawah. Nah, di bawah seperti ini. Ini misalkan aku tulis, kayaknya enak aku tambahin baru ya. Bentar, ya, aku izin ngilangin dulu. Bentar ya, stop sharing dulu ya. Biar bisa tambah. Oke, udah. Oke, ini bakal ada kelihatan lagi. Ya, Mbak. Oke. Nah, kalau yang kasus kayak tadi itu biasanya yang fungsinya ada di bawah, ya kan? Jadi misalkan ini Y sama dengan fx misalnya. Karena ini di X ya. Ini di Y. Nah, kita mau cari misalkan dari luas dari batas ini. Ini A sampai B. Kita mau cari ini. Nah, kalau dari yang atas tadi, kan biasanya teman-teman langsung integral AB terus Y berarti fx dx. Langsung kayak gini kan ya. Nah, padahal kalau misalkan teman-teman lihat dari yang ini tadi, rumus yang ini, sebenarnya ada yang bisa kita masukkan. Jadi kalau misalkan dari atas, ini aku gambarin lagi, kalau dari atas, AB lebih kecil ya, sama dengan fx. Nah, sebenarnya di sini itu ada garis di sini, x sama sumbu x ini adalah sumbu y sama dengan 0. Adalah fungsi y sama dengan 0. Jadi kalau misalkan nyari luas ini sampai sumbu x, itu sama aja sebenarnya AB fx dikurangi y sama dengan 0 berarti 0 dx. Seperti itu. Nah, kalau di bawah, berarti kan dari atas ini, dari fungsi yang ini sampai fungsi yang ini. Nah, fungsi yang atas ini kan y sama dengan 0. Berarti kita punya, misalnya ya, harusnya dari A sampai B, terus yang atas, di batas yang atas tadi adalah 0, y sama dengan 0, dikurangi yang bawah, y sama dengan fx, berarti fx ini. dx. Nah, berarti rumusnya adalah B ini minus fx dx. Tuh, jadi kalau misalkan teman-teman carinya langsung integral AB fx dx, hasilnya bakalnya jadinya minus. Nah, padahal kalau luas kan harusnya kan positif ya. Berarti pakai minus ini. Jadi keluar rumus luasnya adalah integral AB dari minus fx dx. Gitu. Jelas nggak, Didi? Dan teman-teman semuanya. Ya, Mbak.
Oke. Makasih, Mbak. Oke. Jadi sebenarnya kalau misalkan nyari luas itu nggak boleh langsung dimutlakin karena yaitu. Jadi sebenarnya kalau misalkan teman-teman mau ngecek juga itu luas, apalagi luas, volume juga nanti panjang besar juga, itu jelas hasilnya positif. Jadi kalau misalkan hasilnya negatif, berarti teman-teman harus ngecek lagi salahnya itu mulai di mana. Gitu. Soalnya kadang-kala juga bisa jadi integralnya salah, terus hasilnya jadi negatif. Nah itu bisa buat jadi apa namanya? Jadi koreksi yang baik kalau misalkan hasilnya negatif. Itu. Yang lain, apakah ada yang ditanyakan? Oke, ada ya. Tapi kalau nggak ada, kita lanjutkan. Yang tadi SK katanya sudah kita bahas semua. Jadi dari kita lihat dari sumbu X, dari sumbu Y juga udah lihat. Berikutnya kita lihat dari SK kutub. Nah, kalau SK kutub kan kita punya kayak gini ya. Ini perubahannya tidak lagi di dalam X dan Y sumbunya, tapi kita punya di sini ini mulai dari sini itu theta 0, terus ini theta pi per 2, dan seterusnya. Terus R-nya adalah, ini kita gambar aja. Theta sama dengan cos theta. Ini R sama theta. Nah, perubahannya kan dengan dari R dan theta ya. Jadi kalau misalkan kita ambil, misalkan gini, sama ini R theta juga, ini R1, biar beda ya. R1, theta 1, R2, theta 2. Nah, ini kalau kita punya kayak gini, ya kan, ini bisa kita potong dua panah ini jadi di sini. Nah, oke. Nah, di sini kita punya, ini nggak usah pakai R, theta 2 aja. Theta 1. Ini R-nya nggak penting. Oke. Nah, di sini kita punya fungsinya itu dalam bentuk R sama dengan fungsi di theta. Jadi di sini ada dua, ini fungsi F2 theta, yang bawah fungsi F1 theta. Nah, terus nanti batasnya tidak lagi menggunakan kayak tadi, batas di sumbu X atau di sumbu Y, tapi batasnya adalah menggunakan sudut atau theta. Jadi di sini kita punya tetanya dari alfa sampai beta. Misalkan di sini alfa, theta sama dengan alfa, di sini theta sama dengan beta. Ya, ini bisa jadi ini 30, 60 atau 45, berapa? 60 dan lain sebagainya. Jadi dibatasinya adalah oleh sudut. Nah, ini teman-teman kalau misalkan motivasinya atau cara mencari rumusnya sudah didapat di kelas, jadi ini kita review aja. Di sini berarti luasnya adalah setengah, kalau misalkan teman-teman mau ingat-ingat berarti setengah R kuadrat gitu. Nah, ini setengah integral dari alfa sampai beta, ini R kuadrat. Jadi yang atas ini sama persis kayak yang sebelumnya. Nah, ini bisa ganti warna. Oke. Nah, kalau gini kita cari setengah alfa beta kemudian R2 berarti ya F2 theta dikuadratkan d theta. Itu adalah yang sepanjang ini, yang biru ini. Saya bawah. Nah, kalau yang merah aja. Oke. Kalau yang setengah alfa sampai beta F1 theta dikuadratkan d theta. Nah, ini adalah yang bawah ini. Jadi sampai pusatnya. Jadi dari fungsi sampai pusat. Jadi nggak lagi sampai sumbu apa, tapi sampai pusat 0,0 ini. Nah, jadi kalau kita mau cari yang hijau, berarti kan kita punya yang luasannya biru, dikurangi yang merah. Berarti ini sama aja kita kurangkan. Nah, ini kita kurangkan, kita peroleh setengahnya bisa keluar. Terus ini alfa, beta, 2 theta. Ini aku terusin dulu di luar. Alfa, beta, F1 theta, theta. Nah, ini sama persis kayak yang tadi karena integralnya batasnya sama, terus diferensialnya sama terhadap theta, jadi kita bisa masukkan
Jadi yang di atas ini. Nah, diperoleh rumusnya kalau misalkan yang hijau tadi adalah setengah integral alfa sampai beta f2 theta dikuadratkan dikurangi f1 theta dikuadratkan d theta. Tuh. Nah, sekarang mungkin contohnya ini. Nah, ini adalah yang sebelah kanan ya. Yang ini itu adalah kardioda. Rumusnya itu R sama dengan 1 plus cos theta. Kemudian yang sini lingkaran. Lingkaran itu kan X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 1. Sama dengan 1. Nah, kalau kita bawa ke fungsi, ke dalam SK kutub, itu sama dengan R sama dengan 1. Nah, jadi ini kita punya dua fungsi. Fungsi yang pertama ini, kardioda, yang fungsi yang kedua lingkaran. Nah, dicari yang biru ini, luas yang biru ini. Oke, coba dulu boleh deh. Oke, dan dapat idenya? Gimana? Dikurang langsung aja. Oke. Kurang langsung aja. Batasnya dari mana sampai mana? Disamain ya. Terus nanti dapat cos theta 0. Jadi tetanya pi per 2. Oke. Berarti sama ya, cari titik dulu ya. Oke, sebenarnya udah habis ya. Oke, nah jadi di sini mereka tadi dicari dulu titik temunya. Jadi di sini misalnya kan kita udah tahu ya ini pi per 2 yang lurus ke atas ini. Nah, tapi untuk membuktikan lebih lanjut kita bisa pakai rumus yang tadi, cara eliminasi atau substitusi buat cari titik temunya. Nah, ini didapat cos pi itu cos theta sama dengan 0. Nah, ini karena kita carinya di sumbu koordinat kutub ini dari 0 sampai 2 pi, ya kan? Jadi kita carinya theta dari 0 sampai 2 pi. Jadi sini kita dapat 0 sampai pi, sorry. Kalau 2 pi kan sampai bawah ya. Nah, ini karena yang di atas ini kuadrat 1 sampai 2, berarti kita carinya tetanya dari 0 sampai pi. Nah, yang bernilai 0 adalah pi per 2. Jadi di sini kita ambil tetanya hanya pi per 2. Nah, habis itu ya udah karena kita udah tahu ini sampai pi per 2, ya kan? Kemudian kita cari kalau di sini kan dari 0. Ini dari 0, ini theta sama dengan 0. Kemudian yang atas ini theta sama dengan pi per 2. Kan? Nah, di sini kita dapat kalau kenapa ya? Nah, kalau yang misalkan yang R sama dengan 1 plus cos theta, kita hitung dari 0 sampai pi per 2, yang kita dapatkan adalah ini. Nah, yang ini. Nah, terus yang kita dapat kalau misalkan ngitung yang satunya lagi, yang R sama dengan 1, kita hitung dari 0 sampai pi per 2, kita dapat ini, 1/4 lingkaran ini. Nah, jadi benarnya tadi, disampaikan teman kalian, jadi buat cari yang biru, kita cari dari yang merah kurangi yang hijau. Jadi kita peroleh ini. Langsung kita masukkan yang tadi, rumusnya kan setengah per kuadrat, jadi setengah ini integral 0 sampai pi per 2 batasnya. Kemudian yang atas, ya kan tadi yang merah ini,
itu kan yang punyanya yang R sama dengan 1 plus cos theta. Berarti yang depan itu yang 1 plus cos theta, terus yang belakang ini yang R sama dengan 1. Jadi kita peroleh ini integral 1 plus cos theta dikuadratkan dikurangi 1 kuadrat. Nah ini mungkin biar mengingatkan lagi, coba kita bahas cara pengintegralannya. Karena ini cukup sering keluar ya, integral-integral yang trigonometri kayak gini. Nah ini setengah integral 0 pi per 2, ya kan ini kita bisa hitung nilai kuadratnya 1 plus cos theta itu berarti kan cos kuadrat theta ditambah 2 cos theta ditambah 1. Nah ini dikurangi 1, ini satunya bisa habis. Terus nah kita tinggal cari integral cos kuadrat theta ditambah 2 cos theta. Nah ini kalau kita punya cos kuadrat theta, kita bisa ubah dalam bentuk apa namanya dulu, trigonometri yang ganda itu namanya apa ya? Nah itu kalau kita punya cos 2 theta, itu kan sama dengan cos kuadrat theta min sin kuadrat theta. Atau kita juga bisa tulisan sin kuadrat theta itu kan 1 minus cos kuadrat theta. Jadi di sini bisa kita tulis 2 cos kuadrat theta min 1. Nah, jadi kita bisa dapat cos kuadrat theta sama dengan cos 2 theta ditambah 1 dibagi dengan 2. Begitu juga kalau itu sin kuadrat theta. Juga bisa pakai cara kayak gini. Lebih mudah daripada substitusi atau parsial. Tuh. Nah, di sini berarti kita ubah dari yang ini tadi, cos kuadrat theta jadi cos 2 theta tambah 1 dibagi 2, kemudian ditambah yang ini tetap 2 cos theta. Nah, kalau nggak ada kuadratnya kan udah jauh lebih gampang buat integralinnya. Ini setengah, kemudian ini setengahnya ini keluar, kemudian cos 2 theta, integralnya kan setengah sin 2 theta, ditambah 1 integralnya theta, ditambah yang luar ini 2 cos theta jadi sin theta. Udah. Ini dihitung dari 0 sampai pi per 2. Ini dapat kalau misalkan 0 kan, kalau 0, hasilnya 0 ya jelas. Sin 0 itu 0, pi dikali 0, pi-nya itu 0 berarti 0, sin 0 juga 0. Berarti kita tinggal ngitung yang pi per 2 aja. Ini 1/8, sin 2 theta berarti sin pi itu 0. Benar, sin pi, ya 0. Nah, habis itu ditambah ini 1/4, setengah kali pi, 1/4. Pi-nya itu berarti, ini kenapa pi? Pi per 2 ya? 1/4 setengah, oh iya benar. 1/4 kali setengah pi. Terus yang terakhir ini setengah kali 2 jadi 1 sin pi per 2. Udah didapetin, itu jadinya 1/8. Ini ditambah 1. Ya bener ya. Udah, seperti itu. Hitungnya. Apakah ada yang mau ditanyakan? Jadi intinya sama, persis cara menghitungnya untuk mencari luas, cari dulu titik temunya, cari batas-batasnya, dengan cara ya tadi, kalau misalkan kita nggak tahu, berarti kita cari dulu titik temunya di mana. Kemudian baru kita lihat, kita padang dulu, yang atas itu yang mana, yang bawah itu yang mana, jadi kita kurangkan yang atas kurang bawah. Biar hasilnya tadi nggak negatif kayak pertanyaan sebelumnya itu. Seperti itu. Oke, dari yang luas di SK Kutub, apakah ada pertanyaan? Mbak. Oke, mana ya? Kalau gitu berarti bahasan yang luas udah selesai. Kita lanjut ke berikutnya, panjang busur. Panjang busur ini sebenarnya udah lebih mudah, ya kan? Jadi ini udah kuring-kesin. Jadi dari beberapa fungsi, kalau kita nyari panjang busurnya, ini ada beberapa rumus. Jadi kalau panjang busur tuh implementasinya jelas ya. Jadi kalau ada kayak gini, ini f y sama dengan fx, ini dari a sampai b, yang dinamakan panjang busur
dari A sampai B itu berarti yang ini. Dari sini sampai sini. Ini panjang busurnya. Nah, jadi kalau misalkan yang tadi itu luas, kalau ini cuma panjang ininya aja, panjang busurnya aja. Dari A sampai B. Misalkan dari C berarti dari sini doang sampai B gitu. Ya itu itulah. Jadi dari tergantung dari batasnya. Dari mana sampai mana. Oke. Nah, tadi implementasinya kayak gitu. Terus rumusnya. Jadi di sini sama, kita bagi jadi beberapa. Kita bagi jadi beberapa. Jadi ada ketika persamaannya kita punya itu dalam peubah X, Y sama dengan HX. Ya, jadi kalau misalkan kita punya fungsinya itu dalam peubah X saja, kita bisa hitung S-nya sama dengan integral AB dari akar 1 plus dy dx dikuadratkan terhadap dx. Itu juga kalau misalkan fungsinya terhadap Y, jadi X sama dengan GY sama sebenarnya. Tapi yang karena X-nya dianggap dianggap 1, dianggap dianggap konstan lah. Jadi kita bisa ambil sebelahnya ini adalah 1. Jadi karena dx ya. Dx berarti kan 1. Kalau ini dy berarti kan 1. Nah, 1 ditambah dx dy dikuadratkan terus diintegralkan terhadap y. Kemudian, nah ini kalau yang fungsinya jelas udah dalam satu fungsi doang, jadi dalam peubah x atau dalam peubah y. Nah, dapatnya panjang busurnya adalah demikian sama ini. Nah, kalau misalkan yang fungsinya itu dari fungsi parameter, jadi fungsinya x dan y itu dipisah, kemudian ada parameternya, ini terhadap t di sini. Cara mencari panjang busurnya adalah sebenarnya sama ya, kalau misalkan teman-teman mau ingat-ingat, ini akar dx, ini kalau teman-teman mau ingat-ingat yang ini juga nggak apa-apa. Dx per dt dikuadratkan ditambah dy dt dikuadratkan, terus diintegralkan terhadap dt. Sama yang kayak tadi aku bilang, kalau yang ini kan, nah kenapa 1? Karena tadi dy. Nah ini 1, karena dx itu 1. Nah, jadi ya udah. Jadi sebenarnya ngapalinnya mudah buat teman-teman ujian offline. Nah, terus terakhir ini yang panjang busurnya yang persamaannya di SK kutub. Jadi sama kayak yang luas tadi, kalau misalkan kita punya SK kutub itu kan R sama dengan F theta. Nah, batasnya berarti tetanya. Kemudian kita carinya adalah di sini S sama dengan integral alfa sampai beta dari akar R kuadrat tambah DR d theta dikuadratkan terus d theta diferensial theta. Jadi di integralnya terhadap theta sama kayak luas tadi. Oke, ini contoh yang cukup mudah untuk mencari panjang busur. Ini karena implementasi panjang busur itu nggak sulit ya. Ya udah intinya tinggal garis yang berada di fungsinya tersebut. Terus kita cari dari batas apa sampai apa. Jadi ya udah pasti jelas yang itu panjang busurnya. Ini gimana? Ini sebenarnya seperti nyari keliling ya kalau yang soal ini. Soal bintang ini sama kayak nyari keliling setengah lingkaran, tapi nyarinya dari fungsi yang ada di samping ini, fungsi parameter x sama dengan a cos t, y sama dengan a sin t. Oke, ini cara gampang biar gak kelamaan kita bahas aja lah ya. Nanti yang cukup sulit di volume. Oke, ini karena tadi udah dapat semua di atas ini rumusnya, tinggal teman-teman pakai, jadi nggak perlu mikir banyak-banyak. Kalau misalkan ini x sama dengan a cos t, berarti kita bisa cari dx dt turunan dari x terhadap t. A terus cos t turun menjadi min sin t, jadinya min a sin t. Yang y juga sama demikian. Y-nya tuh a sin t, berarti kalau kita turunkan terhadap t, dapatnya a kali cos t. Nah, ini gampang ya buat nuruninnya. Nah, terus ya udah tinggal dimasukkan aja ke rumus di atas tadi. Karena dia fungsi parameter, jadi kita punya S-nya itu adalah integral alfa sampai beta akar dx dt kuadrat tambah di dt kuadrat dt.
Nah, kita punya tadi sini T-nya itu dari 0 sampai pi. Ya kan? Berarti udah tinggal kita masukin aja. Karena 0 T-nya 0 sampai pi, berarti ini kita masukkan 0 sampai pi. Kemudian dxct-nya itu min A sin T dikuadratkan, dt-nya A cos T dikuadratkan. Hasilnya ini bisa kita keluarkan, jadi A kuadrat sin kuadrat T ditambah A kuadrat cos kuadrat T, ya kan. Ini A-nya bisa kita keluarkan. Kemudian sin kuadrat T ditambah cos kuadrat T itu kan sama dengan 1. Jadi di sini kita punya akar dari A kuadrat itu A. Nah, ini kita peroleh integralnya AT, T-nya dari 0 sampai pi. Kalau 0 berarti 0, kalau pi berarti pi. Ini kita peroleh hasilnya pi A. Ini udah sama ya, kalau misalkan apa namanya, volume lingkaran, volume keliling lingkaran, keliling lingkaran itu kan 2 pi R, atau di sini berarti R-nya A, 2 pi A, berarti kalau setengahnya itu pi A, berarti udah sama. Oke, gitu. Mungkin dari kalau panjang busur ada ditanyakan? Mudah sebenarnya, lebih mudah daripada volume. Ada yang tanyakan? Belum, Mbak. Oke, jelas ya. Kita lanjut ke, nah ini volume. Nah, berikutnya adalah volume benda putaran. Jadi sebenarnya yang agak rumit adalah karena ini bukan kita menghitung volume biasa kayak ada apa namanya, bangun ruang terus kita cari volumenya, nggak kayak gitu. Tapi ini volume benda putaran itu adalah kita punya fungsinya itu di dalam sumbu X dan sumbu Y, jadi 2 dimensi, tapi kita putar terhadap salah satu sumbu. Nah, jadi kalau volume benda putaran itu syarat yang harus dipenuhi adalah sumbu putarnya itu tidak memotong daerah yang diputar. Jadi misalkan daerah ini, misalkan aku ambil ini, yang aku arsir, nah ini kan dia tidak memotong sumbu X, dan tidak memotong sumbu Y. Jadi ini bisa bangun ini, bisa kita putar terhadap sumbu X, ataupun kita putar terhadap sumbu Y. Nah, sekarang caranya. Cara memutar dari apa namanya, benda ini, cara mencari volumenya itu ada 2 cara, yaitu cara cakram sama cara kulit. Sebenarnya kalau implementasi putarannya sama ya. Jadi kalau misalkan kita putar terhadap sumbu X, ya berarti ini sini gimana gambarnya? Tengahnya nanti bolong, pokoknya ini bolong. Ini. Jadi bentuk seperti guci yang tebal namanya. Pinggirannya, tapi tengahnya bolong. Tuh. Nah, kalau yang ke Y juga sama demikian. Jadi kayak bentuk donat gitu, tengahnya bolong. Nah, kalau mau mutarnya sama, cuman ini cara untuk mencari volumenya beda. Sama seperti mencari luas tadi, ada tipe 1, tipe 2. Luasnya implementasinya sama, cuman cara ngitungnya aja yang beda. Nah, yang pertama ini kita bahas dulu cara cakram. Nah, cara cakram ini kita bagi dari tipe 1, tipe 2 ini maksudnya kalau kita putarkan terhadap sumbu X, sama kita putarkan terhadap sumbu Y. Kan? Nah, kalau pakai cara cakram, kita cari, kita putarkan, cari volume benda ini, kita putarkan terhadap sumbu X. Yang kita perlukan adalah ini ya, ini simbolnya V0X, itu adalah volume benda diputarkan terhadap sumbu sumbu X. Nah, di sini yang kita perlukan adalah fungsi di dalam X, ya kan? Ini ada F2X sama F1X. Jadi kita perlunya itu fungsinya dalam ubah X. Nah, buat nginget-nginget kalau cara cakram, itu kan kita puternya kan ini ke sini ya. Jadi lingkaran-lingkaran gitu. Ya kan? Nah, kalau lingkaran itu kan rumus apa namanya? Luasnya itu kan VR kuadrat. Nah, jadi sini kita bisa, ini buat nginget-nginget aja ya.
Kalau dari motivasinya kan teman-teman udah belajar di kelas. Nah, ini buat nginget-ngingetnya aja. Kalau cara cakram kan ini kita bentuk lingkaran-lingkaran ini. Nah, ini berarti V R kuadrat. R kuadratnya adalah ininya. R-nya adalah ini. F2X. Ini R-nya kan di sini kan. Nah, ini F2X-nya. Yang F1 juga sama yang ini. Nah, itu buat nginget-nginget aja. Nah, berarti yang kita butuhkan kalau mencari volume benda putaran terhadap sumbu X, kita perlu fungsi di dalam X. Jadi yang ini F2, Y sama dengan F2X sama Y sama dengan F1X. Jadi kalau kita punya fungsi harus kita bentuk dulu dalam peubah Y sama dalam peubah X. Jadi Y sama dengan fungsi dalam X, kemudian yang bawah juga Y dalam fungsi X. Nah, begitu juga buat yang tipe 2. Kalau kita putarkan terhadap sumbu Y. Nah, jadi cara cakram sebenarnya ya kayak tadi, kita bentuk lingkaran-lingkaran kayak gini. Ya kan, nanti jadinya kayak gini. Nah, inilah pokoknya ya. Benda putaran kayak gini. Jadi bentuknya kayak apa ya? Donat yang panjang ke bawah. Tengahnya bolong juga yang ini. Nah, di sini sama kalau misalkan cakra-cakram, teman-teman ingatnya adalah kalau misalkan diputar terhadap sumbu Y, berarti ya yang dipunya harus fungsi dalam peubah Y. Kalau diputar dalam terhadap sumbu X, berarti yang dipunya juga harus fungsi dalam X. Itu kalau cara cakram. Nah, rumusnya sama. Ini tinggal kita ubah fungsinya. Ini Pi integral C sampai D, ini batasnya kan. C sampai D. Terus fungsinya dalam peubah Y. Jadi X sama dengan G2Y sama X sama dengan G1Y. Tinggal kita kurangkan. Sama seperti apa namanya? Luas sama ya luas tadi. Jadi kalau misalkan G2Y Pi C sampai D G2Y dikuadratkan DY, nah itu berarti yang ini tanpa bolong, tanpa lubang tengahnya. Jadi dari yang sini, garis ini, itu diputarkan terhadap sumbu Y. Jadi kayak buji. Bukan buji ya, pejal kok dalamnya. Jadi ya inilah. Tanpa tidak ada lubang di tengahnya. Nah, kemudian yang ini, kalau kita putarkan, nah jadinya kayak gini. Jadi kayak bentuk vas yang tidak bolong. Nah, kayak gini. Nah, kemudian kalau misalkan yang tadi, yang luar tadi ini, kita kurangkan dengan yang ini, berarti kan jadinya tengahnya jadi bolong. Jadi lubang. Seperti ini. Nah, maka kalau kita cari yang luasan ini, kita putarkan terhadap sumbu Y, maka rumusnya jadi yang ini. Ini yang tadi yang seperti vas ini berarti Pi C sampai D G1Y dikuadratkan terus di. Nah, terus kalau misalkan kita cari yang ini aja, ya kan, yang ini aja, yang tengahnya lubang, berarti kan kita kurangi. Jadi kita peroleh yang di atas ini. Tuh. Oke, biar lebih jelas kita coba lihat contohnya aja dulu ya. Ini udah dikerjain. Oke. Nah, di sini kita punya ini berarti ini Y, ini X. Kita lihat soalnya. Jadi daerah di bawah Y sampai dengan X kuadrat, dari X sama dengan min 1 sampai X sama dengan 3, itu diputar 360 derajat sekeliling sumbu X. Oke, jadi gambar aslinya seperti ini ya, sebelum itu dicoret. Ini kita punya fungsi Y sama dengan X kuadrat. Kan? Terus dimintanya adalah daerah dari di bawah ini, dari X sama dengan min 1, misalkan di sini min 1, kemudian 1, 2, 3. Nah, di sini 3, min 1 sampai 3, berarti yang ini ya. Nah, itu daerah ini kan hasilnya luas ya, daerah ini. Nah, kita putarkan terhadap
sumbu X. Ini kalau kita putarkan terhadap sumbu Y, jelas nggak bisa, karena dia memotong sumbu Y. Ya kan? Dengan syarat yang tadi di awal sudah kita tetapkan, ya kan? Yang sudah ditetapkan itu tuh, kalau diputar tidak boleh memotong sumbu yang diputar tersebut. Berarti ini bisanya hanya kita putar terhadap sumbu X. Nah, kalau kita putar terhadap sumbu X gimana? Ya tadi, ini kita putarkan seperti ini. Ini nggak nyampe. Seperti ini. Nah, jadinya kayak di atas. Jadi kayak gini. Jadi kayak, apa namanya? Waktu itu yang pakai pasir itu ya. Tapi yang bawah lebih kecil. Yang atas nih, ya yang mana lah, pokoknya yang sebelah sini lebih kecil. Implementasinya, gambarnya kayak gitu. Bangun ruang ya. Nah, terus yang tadi kita tahu kalau ini fungsinya adalah Y sama dengan X kuadrat. Nah, berarti ini kita tahu fungsinya dalam pengubah X. Terus diminta buat diputar sekeliling sumbu X. Nah, karena sama kan tadi diputar terhadap sumbu X, terus fungsinya juga dalam X, berarti kita pakainya yang cara cakram. Cara ngitung-ngitungnya gitu, biar nggak lupa. Pakai cara cakram. Nah, yang cara cakram, berarti di sini P0X sama dengan, nah ini karena dibatasinya terhadap 0 ya. Yang bawahnya terhadap Y sama dengan 0. Nggak ada kurva yang lain, jadi cuma kurva Y sama dengan X kuadrat, terus yang bawah sini yang sumbu X itu adalah Y sama dengan 0. Jadi di sini tinggal Fx dikurangi 0. Fx kuadrat dikurangi 0 kuadrat. Nah, jadi di sini bisa kita tuliskan aja Fx kuadratnya. Di sini Pi dari min 1 sampai 3, Fx-nya adalah X kuadrat. Jadi X kuadrat dikuadratkan terus dx. Nah, ini integralnya gampang ya. Kurang apa. Nah, diperoleh hasilnya 244/5 pi. Oke. Buat yang cara cakram, ada pertanyaan? Aman, Mbak. Oke, mana ya? Intinya tadi itu, volume itu sama. Jadi volume mau pakai cara cakram atau pakai cara kulit yang bawah nanti, itu implementasi gambarnya sama. Tapi cuma caranya aja yang beda. Nah, sekarang yang cara kulit. Nah, di sini bedanya, ini kalau misalkan kita putar terhadap sumbu ya, ini kan sebenarnya sama ya bentuknya. Seperti ini tengahnya bolong, kemudian ini ke sini. Itulah ya. Nah, tapi caranya yang beda. Dimana kalau di sini kita putarkan terhadap sumbu Y, tetapi yang kita punya fungsinya itu kita punya di dalam fungsi X. Di sini kita punya Y sama dengan F2X, yang bawah Y sama dengan F1X. Nah, tapi kita mau putarkannya terhadap sumbu Y. Nah, ini kalau misalkan kita putarkan pakai cara cakram, kan lebih sulit. Karena kita harus ubah dulu ini ke dalam fungsi Y. Ini juga kita ubah dalam fungsi Y. Ya, kalau mudah. Kalau sulit, itu kan jadi bermasalah ntar. Nah, makanya ada yang cara kulit. Nah, kalau cara kulit, itu sebenarnya kita potong, ini kita potong kecil-kecil, ya kan, jadi partisi. Nah, terus yang hasil potongan ini baru kita putarkan. Ini. Dan seterusnya sampai yang terakhir. Nah, oke. Nah, di sini kalau kita cari terhadap sumbu putarnya terhadap sumbu Y, berarti di sini kita punya rumusnya adalah 2pi integral dari A sampai B, ya kan, ini A sampai B itu terhadap X. Kemudian dikalikan X dikalikan F2X dikurangi F1X. Jadi kalau misalkan teman-teman lihat ini kan cara ngitung-ngitungnya adalah ini kan tadi dipartisi ya. Dipartisi jadi kecil-kecil. Nah, terus kita punya X-nya itu ini, terus F2X min F1X-nya itu ini. Ya kan, jadi persegi panjang ini diputarkan ke sini. Nah, itu dikalikan 2pi. Dan diputarnya begini. Nah, itu caranya tingkatnya aja. Jadi, rumusnya adalah 2pi integral A sampai B, X dikalikan
F2X min F1X. Ini sama persis kayak yang tadi ya. Kalau misalkan F2X, kalau misalkan 2pi AB X F2X dx, itu hasilnya adalah yang atas ini sampai yang bawah. Ini kita putarkan terhadap sumbu Y. Kemudian kalau kita punya 2pi A sampai B X F1X dx, kita punya yang bawah ini, kita putarkan terhadap sumbu Y. Nah, jadi kalau misalkan kita mau cari yang di tengahnya aja, yang ini aja, berarti kita tinggal kurangkan yang atas kurang yang bawah. Oke, langsung semua. Nah, jadi sini kalau misalkan kita cari yang ini, rumusnya adalah yang F0Y sama dengan 2pi integral A sampai B X dikalikan F2X min F1X dx. Oke, begitu pula ini nanti yang tipe 2 yang diputarkan terhadap X sama persis sebenarnya. Jadi kalau kita mau putarkan terhadap X, sumbu X, tapi kita punyanya fungsinya terhadap Y. Jadi kalau misalkan susah mau mengganti fungsinya terhadap X, jadi kita pakai cara kulit. Ya, tadi implementasinya sama juga, ini dipotong. Ini kan. Nah, terus ini diputarkan terhadap sumbu X. Ya, intinya sama. Jadi kita dapat V0X-nya itu 2pi integral C sampai D, ini batasnya. Batasnya terhadap sumbu Y berarti. C sampai D, Y dikalikan G2Y min G1Y dY. Oke. Jadi jelas kapan harus pakai cara kulit atau cara cakram. Jadi dilihat yang tadi. Jadi kalau misalkan mau diputar terhadap sumbu X, terus diketahui fungsinya juga dalam X, itu berarti kita pakainya cara cakram. Tapi kalau sebaliknya kita punyanya fungsi dalam X, misalkan mau diputar terhadap sumbu Y, kita pakainya cara kulit. Seperti itu. Oke, buat ini dulu ada pertanyaan? Buat cara kulit? Kalau nggak ada, coba kita ke contoh yang cara kulit. Nggak, berarti itu diputar sumbu ya kalau yang ini. Tipe 1 ini. Gimana? Diputar terhadap sumbu Y. Yang tipe 1? Iya. Ya. Jadi ini kita punyanya fungsi terhadap X, terus kita putarnya terhadap sumbu Y. Oke, Mbak. Oke. Lagi? Oke, kalau udah coba kita ke contoh soalnya ya. Oke. Nah, ini aku pakai contoh yang di atas tadi. Karena dia luasnya bisa cari pakai tipe 1, tipe 2, berarti yang ini jelas dia juga bisa pakai cara cakram ataupun cara kulit buat cari sumbu X dan sumbu Y-nya. Sumbu X bisa pakai cara cakram, sumbu Y juga bisa cara cakram. Oke, ini aku tinggal buat latihan ya. Juga belum aku nganuin. Karena sama sebenarnya seperti yang atas tadi. Contohnya sama. Tinggal dimasukin aja ke cara kulit atau cara cakram. Teman-teman bisa pilih sesuai yang tadi udah aku kasih tahu. Kalau misalkan mau diputar terhadap sumbu X, kalau pakai cara cakram berarti ya harus diketahui fungsinya dalam X. Kalau mau pakai cara kulit, berarti diketahui fungsi dalam Y. Terus kalau nyari diputar terhadap sumbu Y, kalau mau pakai cara cakram, berarti harus dicari fungsinya dalam peubah Y. Kalau mau pakai cara kulit, berarti pakai yang peubahnya dalam X. Kayak gitu. Oke, kita lanjutkan ke yang SK kutub. Nah, selain yang dua cara tadi, selain cara kulit sama cara cakram, kita juga bisa cari volume yang kita tahunya itu fungsinya di dalam SK kutub. Tapi ingin kita putarkan terhadap sumbu X atau sumbu Y. Tuh. Jadi di sini sama, putarannya tetap sumbu X, sumbu Y, cuman kita punya fungsinya itu di dalam SK kutub, dalam bentuk R theta.
Nah, ini langsung aja ya. Sebenarnya juga sama, pakai di partisi terhadap sumbu kutub, terhadap sumbu koordinat kutub. Nanti diperolehnya F0X-nya sama dengan 2pi/3 integral dari alfa sampai beta R pangkat 3 sin d theta. Jadi diingat-ingat kalau yang X itu sin theta. Kalau yang V0Y itu 2pi/3 integral alfa sampai beta R pangkat 3 cos theta d theta. Oke, nah terus kita diminta buat ini contoh soalnya kita diminta buat mencari volume putaran. Ini kardioda juga, tapi kita potong dari 0 sampai theta pi per 2, dari 0 sampai pi per 2. Ya kan, jadinya ini kan harusnya kayak gini. Ini kan ya. Nah, ini kita ambil yang 0 sampai pi per 2 doang. Jadi kita peroleh gambarnya demikian, R sama dengan 1 plus cos theta. Nah, ini kita putar sekeliling sumbu X dan sumbu Y. Nah, karena ini tidak berpotongan dengan sumbu X atau sumbu Y, ya kan? Jadi bisa diputarkan terhadap sumbu X maupun sumbu Y. Nah, ini kita coba hitung satu-satu, sebenarnya mudah kan ya. Udah, tinggal dimasukkan aja. Nah, pertama kita harus buat dalam bentuk R sama dengan. Jadi fungsinya R sama dengan F theta. Nah, di sini kemudian tinggal kita masukkan kalau diputar terhadap sumbu X, berarti kita cari F0X. Kita cari 2pi/3 integral 0 sampai pi per 2. R pangkat 3-nya adalah 1 plus cos theta dipangkatkan 3 kali sin, ini theta-nya hilang. Sin theta di theta. Nah, ini cara nyarinya pakai metode substitusi ya. Ini udah tinggal U-nya dimisalkan U sama dengan 1 plus cos theta. Terus nanti dapat DU-nya adalah ini minus sin theta, satunya jadi 0, kemudian dikalikan d theta. Ini mengapa bisa pakai substitusi? Karena ya tadi, karena kita yang kita punya adalah cos, kemudian ada sin di belakangnya, di mana sin itu adalah turunan dari min sin ya. Sin itu adalah min dari turunan cos. Jadinya bisa pakai metode substitusi. Nah, gimana kalau yang F0Y? F0Y sama kalau misalkan cara nyarinya sama ya, tinggal masukkan ke rumus 2pi/3 integral 0 sampai pi per 2 R pangkat 3 cos theta. Nah, kalau yang Y itu cos theta. Tinggal dimasukkan R-nya berarti 1 plus cos theta dipangkatkan 3 dikalikan cos theta d theta. Nah, ini kan karena nggak ada sinnya ya, nggak ada sinnya, berarti kita nggak bisa pakai metode substitusi. Nah, ini kalau mau apa namanya, biar perhitungan di dalam integralnya nggak banyak, nggak rumit, bisa dicari dulu satu persatu. Tapi ini lebih lama karena nyari satu persatu. Jadi cari dulu integral dari cos pangkat 4 theta itu apa, cos pangkat 3 theta apa, cos pangkat 2 theta apa. Nah, terus nanti baru dimasukin ke dalam sini. Ini caranya juga kita memanfaatkan yang tadi aja. Jadi nggak pakai, kalau teman-teman nanti waktu ujian lupa atau susah pakai parsial atau apa namanya, fungsi itu integral trigonometri. Nah, bisa pakai yang gampang adalah tadi. Jadi cos kuadratnya diubah jadi bentuk cos 2 theta tambah 1 dibagi 2. Kemudian ini kalau dikuadratkan ya kan, berarti bisa kita hitung lagi hasil kuadratnya apa. Nah, kemudian ini cos kuadrat theta-nya kita ubah lagi jadi cos 4 theta tambah 1 per 2. Itu bisa. Terus kalau yang cos pangkat 3 theta, ini cos kuadrat. Siap cos kuadrat bisa kita ubah jadi 1 min sin. Ya. Jadi di sini bisa kita pakai metode substitusi. Ya, karena cos merupakan turunan dari sin. Nah, jadi diperoleh ini. Nah, itu cara apa ya, mudahnya lah kalau mau nyari integral dari cos pangkat, cos berpangkat atau sin berpangkat. Nah, jadi diperoleh V0-nya demikian, tinggal kita masukkan dari satu persatu yang kita sudah dapatkan, terus integralnya dari 0 sampai pi per 2, ya tinggal dihitung. Kalau 0 berarti hasilnya 0 semua ternyata, berarti tinggal kita masukkan ketika θ-nya sama dengan pi per 2, diperoleh hasilnya ini. Oke, dari volume, apakah ada yang ditanyakan? Volume benda putaran? Mana tadi? Nah ini, volume benda putaran
secara keseluruhan, cara cakram, cara kulit, maupun pakai yang SK kutub. Apakah ada yang kurang jelas? Oke, kalau udah jelas kita langsung lanjutkan buat latihan bahasa ya. Oke, latihan soalnya dari UAS 2020. Ini yang sampai volume berarti sampai nomor 3. Nomor 4 itu udah pusat massa. Nomor 5, ini volume pada putaran juga ya. Besarnya, ini titik berat juga. Oke, jadi nanti 4 sama 5 kita bahas. So, satu aja. Sama bahas yang 3 materi di atas. 3 materi di atas itu ada, apa tadi? Wah, lupa. Ada luas-luasan putaran. Jadi, sama kayak tadi, benda putaran. Cuman kita cari luas permukaannya. Terus nanti ada pusat massa sama momen inersia. Oke, sekarang kita latihan dulu yang nomor 1 sampai 3. Nah, ini sebenarnya bisa jadi ada, bisa jadi tidak, tentang integral, apa namanya, integral, mengerjakan integral, menghitung integral. Jadi, biasanya karena mengerjakan UAS itu tuh materinya dari sebelum UTS sampai setelah UTS. Jadi, biasanya ada satu soal, biasanya, yang membahas tentang menghitung integral, nilai integral. Tapi bisa jadi juga tidak ada, ya tergantung tim kalkulusnya. Oke, jadi coba aja kita kerjakan. Ini sebenarnya tidak sulit karena bisa pakai metode substitusi biasa. Coba yang A. Ini kan kita mau mencari integral dari integral tertentu ya. Dari X dibagi X kuadrat min 1 dipangkatkan, diakarkan 3 atau dipangkatkan 1/3 dx. Nah, di sini kalau kita lihat dari sini, ya kan? Di sini kita tahu kalau misalkan X pangkat 2 itu turunannya adalah 2x. Sementara di sini ada x. Berarti dari situ kita bisa coba-coba kayak ini turunan dari yang bawah itu ada 2x dan yang atas itu adalah x. Harusnya ini bisa menggunakan metode substitusi. Tuh, oke. Nah, ini pakainya pangkat 1/3-nya diikutkan. Jadi di sini kita misalkan U-nya x kuadrat min 1 dipangkatkan 1/3. Ya kan? Jadi ini kita misalkan ini, selanjutnya kita harus cari DU-nya atau DX-nya untuk menggantikan di sini. Nah, kita cari DU-nya. Nah, ini biar lebih mudah. Ini bisa kita turunkan langsung. DU sama dengan 1/3, terus ini dikurangi 1/3 min 1, ini baru 2x. Nah, ini tapi kita ubah dulu. Ini U pangkat 3 biar lebih apa namanya, bisa kita cari x-nya juga, x sama dengan apa. Ini kita ubah dulu. U pangkat 3 sama dengan x kuadrat dikurangi 1. Berarti kita punya pindah ruas x kuadrat sama dengan U pangkat 3 tambah 1. Nah, ini kita punya x-nya sama dengan U pangkat 3 tambah 1 pangkat 1/2. Nah, ini sebenarnya sama aja. Ini dx ya. Dx sama dengan ini atau du sama dengan ini sama aja. Lalu di sini kita bisa cari juga x-nya sama dengan ini. Nah, karena ini integral tertentu, berarti kita juga harus perhatikan batasnya. Karena kalau kita pakai metode substitusi, berarti batas-batasnya juga harus kita substitusikan terhadap diferensial yang baru. Nah, ini kan kita mau ubah terhadap U, diferensial U, berarti kita harus ubah juga batasnya menjadi dalam U. Nah, ini tadi 0 sampai 3. Nah, ini kalau 0, batas bawahnya X-nya itu sama dengan 0, berarti kita punya U-nya sama dengan ini akar 0 kuadrat min 1. Diakarkan 3. Nah, ini hasilnya adalah
min 1 di akar pangkat 3. Nah, ini jelas hasilnya min 1. Terus yang kalau X-nya sama dengan 3, batas atasnya, kita punya U-nya berarti akar pangkat 3 dari 3 kuadrat dikurangi 1. Ini hasilnya 2. Nah, jadi diperoleh U-nya, batas bawahnya itu min 1, batas atasnya 2. Jadi kalau kita pakai metode substitusi, bisa kita hitung. Sini, ini soalnya, integral 0 sampai 3x dibagi, ini kurang dx ya, dx dibagi x kuadrat min 1 dipangkatkan 1/3, ini akan sama dengan x ya, nah kita punya x ini, u pangkat 3 tambah 1 dipangkatkan 1/2 atau di akar pangkat 2. Kemudian dibagi yang bawah ini u, dikalikan dx-nya apa? Nah, dx-nya ini tadi. 3u dibagi 2 akar u pangkat 3 tambah 1. Nah, ternyata yang ini kan bisa kita saling hilangkan. Nah, ternyata berhasil menggunakan substitusi yang ini. Jadi, teman-teman kalau misalkan mengerjakan tuh pakai tadi motivasinya tadi, kemudian bisa dicoba-coba misalkannya. Jadi, misalkan yang tadi teman-teman mau pakai u-nya sama dengan x kuadrat min 1, itu juga bisa dicoba. Nah, ini kalau yang U-nya diambil X kuadrat min 1 diakarkan di akar pangkat 3, hasil DX-nya itu hasilnya ini. Berarti bisa saling menghilangkan dengan U di sini. X yang di sini. Nah, jadi kita peroleh di sini jadi lebih mudah kan? Jadi integral dari min 1 sampai 2, 3U per 2U DU. Nah, ini mudah sekali. Jadi 3/2U, U-nya dari min 1 sampai 2. Diperoleh hasilnya 9/2. Itu 3U atau 3U kuadrat? Kalau ngitungnya 3U kuadrat. Yang mana? 3U-nya. Turunannya U pangkat 3 kan? Turunannya U pangkat 3. Oh, yang ini ya, 3U kuadrat ya? Iya, Oke. Iya, benar. Berarti di sini 3U kuadrat. Oke. Berarti jadinya apa? 3/2U ya? 3/2U iya, jadinya 3/4. 3/4 U pangkat 2, benar? iya. Oke, berarti di sini jadinya, oke, ini kita ganti ya. Ini 2 kuadrat dikurangi min 1 dikuadratkan. Nah, berarti hasilnya adalah 3/2 dikalikan 4 dikurangi 1 kali 3. Sama ya? 3/4. 3/4 ini. Jadinya 9/4. Oke, sama belum Didi? Iya, Pak. Aku segitu. Oke, berarti ini ya tadi. Kurang kuadratnya. Oke, makasih Didi koreksinya. Oke, ada pertanyaan lagi? Atau koreksi? Oke, mana ya? Ada pertanyaan mungkin buat yang mengerjakan nomor A? Ini sama seperti sebelum UTS. Sama seperti UTS ya berarti. Oke, kalau nggak ada kita lanjut ke yang B. Jadi ini soalnya lebih dimodifikasi ya. Jadi nggak cuma nyari integral tak wajar, tapi di sini kita mencarinya nilai N di sini. Oke, oke. Jadi di sini sebenarnya caranya ya hampir sama. Kita bisa cari dulu kalau misalkan ini N, itu hasil integralnya seperti apa. Kemudian kita substitusikan hasil integral ini ke dalam hasil integral ke dalam bentuk N. Nanti tinggal kita cari N-nya. Nah, di sini udah ada clue-nya. Pertama, N-nya itu positif dan N-nya merupakan bilangan ganjil. Nah, itu bisa buat apa namanya? Nambahin informasi waktu kita mengerjakan integral terhadap N-nya. Nah, ini kita sebenarnya kalau teman-teman mau ngerjain langsung
integral tak wajar min 1 sampai tak hingga dari ini, itu boleh. Tapi kalau misalkan dirasa sulit, bisa dicari dulu integralnya seperti apa. Nah, ini integralnya kan kayak gini ya, tanpa integral tak wajar. Cara mencari integral tak tentunya aja dulu. Nah, di sini bisa kita cari pakai metode substitusi lagi. Jadi kita bisa cari, kalau kita ambil substitusi U sama dengan akar X, akar dari N dari X, akar pangkat N dari X. Nah, itu kita punya di sini, sama kayak tadi kita cari dx dari dx-nya dulu. Berarti ini kita dapat x-nya sama dengan u pangkat n, terus dy sama dengan n kali u pangkat n-1 du. Ini jelas ya, ini kan rumus umumnya dx-nya adalah n dikali u pangkat n-1 du. Nah, berarti di sini kita peroleh, oke, di sini akar x pangkat 1 dikurangi n, itu kan sama dengan akar x dibagi x pangkat n. Ya kan? Ini x pangkat n di akar pangkat n, berarti n-nya bisa hilang. Jadi ini. Sebenarnya sama aja sih, tapi nggak apa-apa. Nah, di sini kita peroleh, berarti akar x pangkat n itu, akar pangkat n dari x itu berarti sama dengan u. Kemudian akar pangkat x dari n dipangkatkan n tadi, yang ini, itu sama dengan u pangkat n. Yang bawah berarti sama, ini akar pangkat n dari x itu u dikuadratkan ditambah 1. Nah, terus dx-nya kita masukkan yang ini tadi. Di bener ini. N, iya benar. Oke. Nah, selanjutnya baru kita hitung ini, tinggal kita sederhanakan. U per U pangkat N-nya kita pindah ke sini, berarti yang ini jadinya N kali U pangkat N-1 dibagi U pangkat 2 plus 1. Nah, yang ini sendiri kan kalau kita tulis kan bisa jadi U pangkat 1 min N, ya kan? Kemudian dikalikan U pangkat N-1. Ini kan bisa saling menghilangkan. Nah, sehingga tinggal integral dari N per U kuadrat tambah 1 du. Nah, ini karena N-nya itu tadi jelas bilangan konstan, jadi N-nya bisa kita keluarkan, jadi ini. Nah, selanjutnya berarti kita tahu kalau misalkan yang bentuknya seperti ini, itu adalah integral dari arcus tangen. Jadi ini kita punya N dikalikan arcus tangen U ditambah C, dan U-nya ini kita punya, berarti kita masukkan lagi yang atas, punya sama dengan akar pangkat N dari X. Nah, kita punya ini. Nah, ini kita sudah dapat hasil dari integral tak tentu dari soal tadi, yang masih dalam N. Nah, selanjutnya baru kita cari hasil integralnya tadi. Hasil integral tak wajar itu adalah 15/4. Jadi kalau kita hitung integral tak wajarnya, ya kan? Ini kalau cara menghitung integral tak wajar, masih ingat ya. Jadi di sini pakai limit B-nya mendekati tak hingga. Di sini masukinnya integral min 1 sampai B. Kemudian integralnya sama yang pada soal. Nah, kita peroleh hasil integralnya tadi ini. Jadi kita punya limit B mendekati tak hingga, N arcus tangen dari akar pangkat N dari X. Kemudian ini dari X-nya dari min 1 sampai B. Nah, ini kalau yang kita masukkan aja ini. Kalau yang B berarti kan kita tetap pakai limit ya. N dikalikan limit B sampai tak hingga. Arcus tangen dari arcus tangen pangkat akar pangkat N dari B. Kemudian yang ini kita masukkan min 1. Kemudian yang ini kita tahu kalau misalkan akar dari B, di mana B-nya itu limit B sampai tak hingga, ya kan? Ini kan bisa kita tulis sebagai limit A sampai tak hingga arcus tangen A. Kan? Karena limit ini itu juga mendekati tak hingga. Jadi bisa kita tuliskan ini, di mana arcus tangen A dengan A-nya mendekati tak hingga itu sama dengan pi per 2. Nah, terus yang ini dikurangi N arcus tangen akar dari min 1, akar pangkat N dari min 1. Nah, kenapa yang bisa dapat min 1 langsung? Karena tadi udah diketahui N-nya itu
apa namanya, ganjil. Jadi karena kita tahu n-nya ganjil, ya kan? Jadi jelas nilai ini ada nilainya. Kalau misalkan genap kan nggak bisa ya. Kalau genap kan pasti hasilnya positif. Jadi karena ini tadi kita tahu n-nya itu ganjil, berarti jelas ini ada nilainya, yaitu -1. Nah, kemudian ya udah tinggal dihitung saja. Arcus tangan dari -1 itu kan sama dengan -1/4 pi. Karena arcus tangan 1 itu 1/4, jadi arcus tangan -1 itu -1/4 pi. Kemudian berarti tinggal kita hitung aja nih 15/4 pi sama dengan n dikalikan ini n-nya keluar, pi per 2 dikurangi min 1/4 pi. Jadi ditambah pi per 4. Ini hasilnya benar ya 3/4 pi dikalikan n. Jadi diperoleh n-nya 5. Jadi sudah sesuai, n-nya tadi positif. N-nya positif dan n-nya bilangan ganjil. Oke, gitu. Jelas? Apakah ada yang ditanyakan atau koreksi? Jelas, Mbak. Oke, aman ya jawabannya ya. Oke, masih berapa menit lagi? 14 menit lagi. Ya, presensi lagi yang belum presensi. Oke, kita lanjutkan. Yang nomor 2 ini diminta untuk mencari luas area. Nah, ini kita mencari yang pertama tadi, aplikasi integral yang pertama, yaitu mencari luas. Jadi di sini kita punya daerah yang dibatasi oleh busur kardioida. Jadi sama kardioida kayak dari contoh di awal ya. R sama dengan 1 plus cos theta. Theta-nya dari 0 sampai pi. Sumbu X, oh ini dibatasinya oleh yang pertama ini, berarti yang ini, R sama dengan 1 plus cos theta. Kemudian sumbu X, ini kan sampai pi, berarti dari sini sampai sini ya. Sampai pi, sumbu X, berarti yang ini. Kemudian, dan berada di sebelah kiri garis X sama dengan 3/4. Ini X sama dengan 3/4, berarti sebelah kirinya sini. Udah. Oke, berarti dibatasinya adalah sini sebelah kiri, kemudian dan di atas sumbu X, berarti yang ini ya. Oke. Nah, sekarang gimana cara mencarinya? Ini berarti kita bisa gunakan cara yang SK kutub. Ya kan? Karena ini bisa kita ubah dalam bentuk SK kutub, ya kan? Yang ini kan lebih mudah ya, kita ubah jadi SK kutub daripada yang R ini kita ubah dalam kartesius. Jadi kita ubah aja ke SK kutub. Kalau teman-teman mau mencoba yang diubah ke kartesius juga nggak apa-apa. Harusnya bisa jadi kalau teman-teman lebih suka kartesius bisa lebih mudah, atau kalau susah ya jadi lebih susah. Oke. Nah, pertama di sini karena kita pakainya SK kutub, jadi kita bisa cari dulu pertama titik temu, ya kan, tetanya. Jadi di sini itu tetanya berapa. Cara nyarinya adalah ya kita ubah dulu yang X sama dengan 3/4 tadi. Kalau di apa namanya kutub, X itu kan adalah R cos theta, Y-nya R sin theta. Jadi X sama dengan 3/4 kita ubah jadi R cos theta sama dengan 3/4. Kemudian tadi kita juga punya di sini R-nya sama dengan 1 plus cos theta. Mau cari titik temunya berarti pakai substitusi. Lebih mudah pakai substitusi. Jadi R ini kita substitusikan ke dalam sini. Diperoleh 1 plus cos theta dikalikan cos theta sama dengan 3/4. Kan di sini dicari hasilnya, kita punya difaktorkan hasilnya cos theta sama dengan setengah atau cos theta sama dengan min 3/2. Nah, kita tahu kalau misalkan nilai cos itu kan maksimalnya 1, minimalnya min 1. Nah, ini min 3/2 kan udah kurang dari min 1. Berarti ini tidak memenuhi. Jadi kita ambil aja yang cos theta-nya sama dengan setengah. Nah, berarti di sini kita punya di sini, di garis ini adalah cos theta-nya setengah. Padahal ini tadi adalah theta-nya adalah 0 sampai pi.
Jadi kita cari theta 0 sampai pi itu yang nilai cos theta-nya setengah adalah pi per 2. Atau di sini juga bisa 120 ya. Nah, karena kita lihat yang di sini itu titik potongnya ada di kuadran 1, maka jelas berarti yang diambil adalah yang pi per 3. Nah, sekarang tinggal masukin ke luasnya. Berarti kita cari, kita lihat dulu bentuknya. Nah, yang pertama ini. Kita punya garis ini, X sama dengan 3/4. Ya kan? Kalau kita punya sumbu ininya dari theta sama dengan 0 sampai theta sama dengan pi per 3, ya kan? Dibatasi oleh ini, berarti yang kita punya adalah luas yang ini. Ya kan? Jadi, kita bisa cari luas yang diarsir hitam tadi dengan cara mencari rumus luas yang ini, ya kan? Ditambahkan dengan yang ini. Nah, yang ini gimana cara nyarinya? Nah, ini adalah kalau kita pandang dari yang kardiodanya, dari sisi yang kardioda, kemudian ini dari theta sama dengan pi per 3 sampai yang di sini adalah theta sama dengan pi, ya kan? Jadi kardioda ini dibatasi dari sini sampai sini, berarti kan kita dapat yang merah ini. Nah, jadi dan demikian kita untuk mencari yang hitam tadi, totalnya adalah dengan cara kita tambahkan luas yang biru dengan yang merah. Yang biru adalah ini setengah integral 0 sampai pi per 3, kemudian R-nya berarti apa? R-nya berarti 3/4 dibagi dengan cos theta. Yang ini, R sama dengan 3/4 1 per theta. Nah, ini dihitung hasil integralnya, kemudian yang merah itu berarti kan tadi setengah, kemudian integral dari pi per 3, pi per 3 sampai pi. Kemudian kardioda tadi R-nya adalah 1 plus cos theta dimanfaatkan 2 di theta. Nah, ini tinggal ini sama kayak yang sebelumnya tadi ya, sama seperti yang di atas tadi, cuma yang atas ada min 1, sama saja cara mencarinya. Kemudian yang sebelah sini, ini 3/4 cos theta, 3/4-nya jadi 9/16-nya bisa keluar, tinggal 1 per cos kuadrat theta, jadinya secant kuadrat theta. Ini kan kita tahu integralnya itu tan theta. Nah, gitu. Jadi nanti didapatkan hasil akhirnya adalah kita peroleh luasnya adalah setengah pi dikurangi 9 akar 3 per 3 per 2. Nanti bisa dicek lagi, teman-teman bisa ngerjain lagi apakah hasilnya sama atau beda, nanti bisa di cross check lagi. Oke, buat yang ini apakah sudah jelas? Jadi nggak melulu mencari luas itu dikurangnya atas kurangnya bawah, tapi dilihat teman-teman lihat dulu implementasi dari gambarnya. Jadi kalau misalkan yang tadi benar-benar dipotong dari sini. Kalau 0 sampai pi per 3 berarti kita potong dari sini sampai sini. Kemudian fungsinya apa? Fungsinya dari sini sampai sini. Berarti yang tercipta adalah yang biru ini. Kalau pi per 3 sampai theta tadi kita potong benar-benar yang theta sama dengan pi per 3 sama theta sama dengan pi. Terus kita lihat yang fungsi kardioda. Berarti yang merah ini. Seperti itu. Apakah ada pertanyaan? Jelas? Yang luas, mencari luas. Kalau pakai luas gini kan bisa itu, Mbak. Yang biru. Bisa. Langsung. Sebenarnya bisa aja ya, tapi karena CO-nya adalah mengaplikasikan integral tertentu, jadi bisa pakai integral juga. Gak apa-apa. Harusnya bener-bener aja ya, cuman mungkin nilainya ada dikurangi sedikit sama dosennya. Tapi bener-bener aja hasilnya, tetap sama. Tuh. Gimana jadi jelas? Oke, Mbak. Jelas. Oke. Dari yang lain? Ini pertanyaan? Oke. Kalau nggak ada,
Bisa kita lanjutkan. Yang terakhir buat hari ini. Ini adalah volume benda putar yang terjadi jika area yang dibatasi oleh, nah yang pertama nih ada asteroide. Ini kalau teman-teman yang matematika sebenarnya udah dapat ya. Jadi tanpa harus menuliskan yang menghitung yang integral parameter ini udah tahu bentuknya seperti apa harusnya. Kemudian kurva y sama dengan min akar 1 plus x itu berarti kan seperti y sama dengan x sama dengan y kuadrat gitu ya. Tapi di sini dimainkan min y kuadrat, sorry. Nah, tapi di sini di lompat 1 karena ada 1 plusnya. Nah, jadinya di sini bentuknya harusnya seperti ini. Nah, ini harusnya lewat sini ya. Yaudahlah, intinya seperti itu. Nah, kemudian dibatasi lagi oleh sumbu y dan garis x sama dengan 1. Oke, berarti ini asteroide itu seperti ini. Seperti ini bentuknya. Kemudian ini bentuknya seperti ini. Kemudian ini yang y sama dengan min akar 1 plus x. Kemudian sumbu y yang ini. Dan garis x sama dengan 1 itu yang ini. Nanti diperoleh hasilnya adalah yang ini. Dibatasi oleh semuanya adalah yang ini. Nah, dengan demikian kita bisa cari di sini volume benda putarnya. Ini bisa pakai cara kulit atau pakai cara kulit ya, karena diputar terhadap sumbu y. Terus di sini diketahuinya y sama dengan bentuk dalam ubah x. Berarti kita bisa cari dengan cara kulit, atau teman-teman mau ubah bisa pakai cara cakram juga bisa. Bisa dicoba aja. Nah, di sini aku pakai cara kulit kan. Di sini kita bisa bagi 2. Ini aku bisa bagi 2, yang atas dan yang bawah. Yang bawah ini berarti kita punya yang atas dulu, ini F1 yang atas, yang F2 yang bawah. Nah, kalau yang atas kita punyanya ini terhadap 0 ya kan. Ini 0 sampai 1, X, F1X, X. Berarti di sini ininya adalah fungsi parameter. Dari di sini kita bisa cari X. Kita masukkan terhadap fungsi cos pangkat 3T ini. F1X-nya kita masukkan yang Y. Kemudian DX-nya kita harus ubah dulu dalam bentuk DT. Ya, jadi kalau misalkan yang diketahui dalam fungsi parameter bisa kita ubah demikian. Nah, terus yang bawah, yang F2 0Y, nah sama yang seperti ditanyakan sebelumnya tadi, ini kan di bawah ya, dia di bawah sini, dibatasi dari 0 sampai 1, X-nya. Kemudian ini berarti kita kalikan dengan minus, karena tadi 0 dikurangi yang bawah ini, X, F2X. Jadi ini ada minusnya di sini. Biar hasilnya tidak negatif. Nah, dari sini, oh yang tadi ada minusnya juga kan, berarti bisa hilang. Jadi integral 0 sampai 1, X akar dari 1 plus X dx. Dan ini tinggal dihitung yang atas, kemudian dihitung yang bawah. Yang bawah ini maksudnya. Kemudian, oke, ini akan diperoleh hasilnya. 184 tambah 168 akar 2 per 315 pi. Oke, demikian. Jadi yang teman-teman harus belajar lagi, mungkin cara mengintegralkannya. Jadi cara mengintegralkannya itu yang udah teman-teman dapat sebelum UTS sangat penting digunakan untuk seterusnya. Mungkin nanti teman-teman yang dari matematika dapat kalkulus berikutnya, kalkulus lanjut dan lain sebagainya. Dari teman-teman prodi lain juga menghitung integralnya bakal dipakai lagi. Jadi cara menghitung integralnya yang jangan dilupakan. Tuh. Apalagi kalau besok teman-teman offline kan nggak bisa ngecek-ngecek juga ya. Kalau dulu-dulu pernah ngecek-ngecek pakai aplikasi atau apa. Kalau yang sekarang kan teman-teman bisa ngeceknya pakai hitungan sendiri. Tuh. Jadi buat UASnya bisa dikuatin lagi buat ngitung integralnya. Terus latihan-latihan buat ngitung semuanya ini. Jadi nanti dengan otomatis teman-teman bisa hafal. Sebenarnya nggak hafal ya, memahami lah
rumus-rumus dari luas, terus panjang busur, volume, luasan, kemudian pusat massa sama momen inersia. Tuh. Oke, buat yang 3 ini, apakah ada yang ditanyakan? Yang kita bahas pada hari ini, luas, panjang busur, sama volume. Itu berarti tadi batasnya dari 0 sampai 1 ya? Yang mana yang bawah tadi? Yang nomor 3 ya. Yang Oke, fungsinya. Oke, yang ini tadi ya. Nah, ini karena tadi sumbu Y sama X sama dengan 1, ya kan, sini. Berarti di sini 0, di sini 1. Oh, baik. Ya kan? Kalau pakai cara kulit kan kita integralnya Kembalikan. terhadap X. Ya. Oke, Mbak. Oke. Nah, ini kalau yang tadi kita mau ganti ke dalam T, ya kan, kita harus ambil dulu dari sisi T-nya. Ini kalau tadi mau kita masukin ke dalam T, ya kan, kita cari dulu dx-nya sama dengan apa terhadap T, kemudian dihitung. Kalau misalkan X-nya tadi 0, T-nya berapa, T1, T-nya berapa. Gitu. Jadi di sini diperolehnya terhadap T itu dari pi per 2 sampai 0. Jadi ini ngitungnya pakai kayak metode substitusi ini. Oke, apakah ada pertanyaan lagi? Oke, ini bakal kita bahas besok ya, sama sekalian kita review materi yang 3 berikutnya. Oke, udah nggak ada pertanyaan? Kalau nggak ada pertanyaan, aku cukupkan. Oke, ini mungkin yang terakhir aku kasih lagi link presensinya. Oh, kayaknya sih udah nggak ada yang belum. Oke. Kalau udah nggak ada, aku cukupkan. Kalau tadi kita mulai dengan doa, kita akhiri juga dengan doa. Doa harta kemarin kepercayaan masing-masing dipersilahkan. Doa dicukupkan. Oke, terima kasih teman-teman semua. Ntar jangan lupa tutorial berikutnya hari Sabtu besok, jamnya sama jam 10 sampai 11.40. Oke, nanti ini rekamannya sama apa namanya? Catatannya nanti aku share di Drive, nanti aku kirim ke teman-teman. Oke, terima kasih semuanya. Makasih, Terima Mbak. kasih, Mbak.